Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin, sidang salat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas limpahan kasih sayang yang Allah berikan kepada kita, wabil khusus pertolongan yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah, hari ini kita sama-sama dapat menyelesaikan perjuangan kita, perjuangan menundukkan hawa nafsu kita. Alhamdulillah, kita telah sama-sama memasuki hari yang ke-11 dan malam yang ke-12. Mudah-mudahan ibadah puasa kita dan amalan-amalan yang menyertai ibadah puasa kita seperti sholat tarawih, sholat witir, tadarus Al-Quran, sedekah dan sebagainya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibalas dengan pahala dan kebaikan-kebaikan yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, urgensi puasa Ramadan dalam konsep tazkiyatun nafs atau penyucian jiwa menempati derajat yang ketiga setelah sholat dan zakat. Karena nafsu terbesar manusia itu terletak di dalam perut dan kemaluannya. Oleh karenanya puasa itu adalah proses menundukkan hawa nafsu yang dibawa, yang dipeturutkan oleh perut dan kemaluan kita. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, as-sabru nisfu as-sawmu nisfu as-sabr. Jadi puasa itu adalah sebagian daripada kesabaran kita. Oleh karenanya dengan ibadah puasa kita semestinya siogianya sifat sabar kita melebihi di bulan-bulan selain Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sesuai dengan tema kita malam hari ini adalah kunci dalam menghadapi musibah. Dalam mukadimah tadi telah kami sebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfusi wath thamarat wa basyiril sabirin. Kata Allah, dan kami pasti akan menguji kalian dengan sedikit ketakutan. Takut virus corona, takut gak bisa bayar hutang, takut gak bisa pulang kampung. Ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Bukan hanya ketakutan, tapi juga apa? Wal-ju' dan juga rasa lapar. Kita bisa melihat saudara-saudara kita ada yang kemungkinan satu hari tidak ketemu makan, atau ketemu makan satu kali satu hari di luar Ramadan. Ini adalah ujian yang Allah berikan kepada kita semua. Mungkin bukan hanya lapar saja. Wa naqsim minal amwal, kekurangan harta. Ya kalau kita melihat mungkin kiri kanan kita, tetangga kita ada yang anaknya belum melunasi bayaran sekolah, banyak hutang dan sebagainya. Ini juga ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan mungkin kita semua mengalami hal-hal tersebut, dan juga kita pernah mengalami ditinggal dengan orang yang kita cintai untuk selama-lamanya, yakni ditinggal orang tua kita meninggal dunia, ditinggal istri atau suami kita meninggal dunia, ditinggal anak kita meninggal dunia. Itu merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat terakhir dikatakan wabashshiril sabirin, dan berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Orang yang sabar adalah orang alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang yang sabar adalah apabila timpa musibah, ia kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala seraya mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita semua adalah milik Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kalau kita lihat kamus dalam bahasa Arab, musibah itu berasal dari kata asaba yusibu. Musibah yang artinya segala sesuatu yang menimpa kita, baik yang menyenangkan ataupun yang tidak menyenangkan. Contoh, kita ditinggal orang tua kita, kita ditimpa musibah, ditinggal orang yang kita cintai. Ini musibah, walaupun terlihat tidak menyenangkan bagi kita. Istri kita melahirkan, itu juga musibah, tapi terlihat menyenangkan bagi kita. Naik pangkat di kantor kita, itu musibah, terlihat menyenangkan. Turun jabatan juga musibah, terlihat tidak menyenangkan. Artinya sesuatu yang menimpa kita, baik itu menyenangkan ataupun yang tidak menyenangkan, itu adalah musibah yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengajarkan kepada kita salah satu doa apabila kita ditimpa hujan yang deras, doa kita adalah Allahumma shayyiban nafi'ah. Allahumma ya Allah, karuniakanlah hujan deras ini, hujan yang menimpa kita ini adalah hujan yang mendatangkan manfaat kepada kita semua. Jadi shayyiban di sini akar katanya sama dengan kata musibah. Oleh karenanya cara kita untuk menyikapi musibah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, jikalau musibah itu terlihat menyenangkan untuk kita, maka kita sikapi dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan bersyukur, la in sakartum la azidannakum. Insyaallah Allah akan tambah nikmat-nikmat yang lain, musibah-musibah yang menyenangkan yang lainnya. Akan tetapi jikalau kita mendapatkan musibah yang tidak menyenangkan, maka hendaknya kita wabashshiril sabirin, kita sikapi dengan bersabar. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
ada 3 prinsip kita dalam menyikapi musibah atau persoalan hidup kita. Yang pertama, prinsipnya adalah bahwa mustahil Allah memberikan kita musibah atau ujian yang kita tidak sanggup untuk menghadapinya. Ini prinsipnya seperti itu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan menguji suatu kaum kita semua di luar batas kemampuan kita. Oleh karenanya, jikalau kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan merasa kita yang paling berat ujiannya. Yakinlah Allah menguji kita dengan ujian, dengan musibah, karena yakin kita bisa menghadapi ujian-ujian tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, prinsip kita dalam menghadapi musibah ataupun ujian yang datang dari Allah Subhanahu wa taala adalah bahwa setiap ujian, setiap persoalan pasti akan disandingkan dengan kemudahan. Fa inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Pasti ada solusi yang Allah berikan. Pasti ada jalan keluar dari setiap persoalan yang Allah berikan kepada kita. Oleh karenanya dalam Al-Quran itu tidak ada ayat yang mengeluh. Tidak ada ayat mengeluh. Ya, karena Allah sudah memberikan tuh jalan keluarnya. Dan yang terakhir, prinsip kita dalam hari musibah adalah bahwa Allah ingin mengangkat derajat kita dari ujian yang Allah berikan kepada kita. Yuridu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Sebagaimana anak-anak sekolah, jikalau anak-anak kita ingin naik kelas atau di kantor ingin naik pangkat, pasti ada ujian-ujiannya terlebih dahulu. Nggak mungkin serta-merta langsung naik pangkat atau naik kelas. Pasti ada ujiannya. Oleh karenanya, marilah dengan momentum Ramadan ini kita yakini bahwa setiap kebaikan apapun itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap keburukan itu karena kesalahan ataupun perbuatan kita sendiri. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 79, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik." Apa saja menimpa manusia, apa saja menimpa kita semua, yang baik-baik itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan apa saja yang menimpa kita, yang jelek-jelek, yang buruk-buruk, yang enggak baik, itu karena perbuatan kita sendiri. Maksudnya apa? Maksudnya adalah jikalau kita menyikapi persoalan, jikalau kita menyikapi musibah dengan positif, maka itu dikatakan dengan hasanah. Akan tetapi jikalau kita menyikapi musibah, menyikapi persoalan dengan pikiran negatif, Allah katakan itu adalah sayyi'ah. Oleh karenanya, marilah kita senantiasa menghadapi segala macam ujian yang menimpa diri kita, keluarga kita, dengan sikap positif kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang dapat kami sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.